Ya, Mbak Ilo, ini lagi-lagi sosok Rocky Gerung ya, eh, kembali menyindir ya sosok Pak Purbaya Mbak Ilo. Menteri Keuangan yang dipilih sama Pak Presiden Prabowo. Katanya ambisi nih, kata Rocky Gerung, Pak Purbaya berambisi sekali ya, seolah-olah mau jadi cawapres ataupun presiden di 2029. Jadi dia kayak nyari panggung, ini tuduhan dari Rocky Gerung Mbak Ilo. Eh, Tanggapan Mbak Ilo gimana? Inilah orang yang selalu eh, sifat iri gitu ya. Hmm, Jadi siapapun orangnya yang menantang-nantang Pak Purbaya, Purbaya. hadapi saya. Oke. Oke ya. Jadi menurut Mbah Hilo harusnya Rocky Gerung tidak melakukan hal itu ya. Tapi ini kan dunia politik Mbah. Wajar saja kalau Rocky Gerung itu ibaratnya nyindir-nyindir Purbaya. Toh kan belum tahu juga kan, barangkali memang tujuan Pak Purbaya tersembunyi seperti itu tuh. Gimana buat Mbah? Ya, namanya politik-politik. Hmm, Tapi kalau bisa secara jujur, secara adil, hmm. jangan sifat nyindir-menyindir. Oke. Nah, itu akibatnya nanti apa? Bisa saja nanti orang tidak senang. Iya. Jadi berbuat baiklah, perilaku Oke. baiklah. Berarti Jadi agar supaya dinilai oleh masyarakat seperti oke. itu. Jadi menurut Mbah Rocky Gerung itu nggak jujur terhadap Pak Purbaya gitu. Bukan masalah tidak jujur, Oke. tinggal lagi masyarakat itu bisa menilai ya Mm-mm. perbuatan kita, akhlak kita. Mm-mm. Nah, kalau kita sudah menyerang terhadap Iya. lawan, nah masyarakat bisa menilai. Oke. Nah, Oke. Mbah Hilo ini kan seorang spiritual. Melihat nggak, memandang nggak Rocky Gerung ini menyindir Pak Purbaya ini karena ada kepentingan tertentu atau pesanan tertentu? Ada nggak yang seperti itu dari pandangan terawangan Mbah? ya kalau namanya politik ini biasanya eh, ingin menjatuhkan lawan. Iya, untuk menaikkan tokoh tertentu gitu ya Mbah. Iya. Oke. Nah, jadi saya sarankan Hmm. bagaimana Anda seperti Pak Purbaya Hmm. berbuat baik terhadap Iya. masyarakat. Dia kan udah ngakuin Mbah Hilo, dia hanya mengkritisi saja, hanya berkomentar saja di publik ini. Dia Nah, tidak bisa berbuat dong. inilah kesalahan. Kesalahan walaupun mengkritik, Hah. walaupun kalau kita bilang menceritakan gitu ya, Hmm. apalagi menceritakan Menilai tidak seseorang. menilai seseorang yang tidak baik, itu Hmm. jangan. Jangan ya. Jangan. Ya. Jadi menurut Mbah Ilo sendiri, Pak Purbaya ini kan orang yang paling disorot ya kan, karena dia Ya, dinilai melawan partai-partai politik atau kader-kader partai yang memang sudah dari dulu berkuasa, ya, ya. Tapi merugikan negara, merugikan rakyat. Ini kan Pak Purbaya ibarat pejuang di tengah, dikelilingin ya Mbak Ilo, ya. dikelilingin sama orang-orang seperti itu, yang oknum-oknum nih gitu, dan kebanyakan. Makanya Pak Purbaya ini sekarang ini, kalau dulu kan rakyat demo pejabat. Sekarang pejabat yang demo Pak Purbaya, rakyat malah senang karena Pak Purbaya ini mau membersihkan. Itu gimana, Mbak? Lah itu sangat cocok. Itu saya sangat mendukung yang Heeh. namanya Pak Purbaya ini. Nah, Heeh. itu yang perlu dicontoh. Iya. Nah, jadi jangan Hmm. menuduh perbuatan Pak Purbaya yang tidak baik. Hmm. Itu jangan. Oke. Nah, contoh seperti itu. Kalau Anda ingin nama menjadi bagus. Oke. Jadi menurut Mbak, kita kembali ke topiknya. Katanya Pak Rocky Gerung sindir Pak Purbaya, ya, melakukan pencitraan untuk maju ke Pilpres ataupun Cawapres 2029. Itu sah-sah saja atau gimana? Karena memang pollingnya, Mbak, dia tertinggi, bahkan mengunggulin sosok Kang Deddy Mulyadi. Tapi ya, Mbak. Ya, itulah namanya. Kalau kita berbuat baik, maka pendukungnya banyak. Iya, setuju. Nah, 100, itu Mbak. sudah jelas. Setuju. Tapi kalau kita bermain curang, bermain kotor, maka jangan harap Anda banyak pendukung. Iya. Nah, Di situ ya, Mbak ya. itu. Jadi pendukung datang kalau memang orangnya bersih, gitu ya, Ya, Mbak ya. seperti itu. Seperti Pak Purbaya, luar biasa ya. Jadi memang ini peringatan nih buat Pak Rocky Gerung ya. Mulai detik ini pun tadi saya sudah melakukan pembicaraan sama Mbah bahwasanya
mulai detik ini sampai seterusnya, Mbah akan memperjuangkan sosok Pak Purbaya yang di tengah pejabat-pejabat atau orang-orang yang seolah-olah ngakunya berjuang demi rakyat, padahal berjuang untuk kantongnya sendiri ya Mbak ya? Ya, itu omong kosong namanya. Nah, itu. Iya. Jadi, sesuailah dengan kenyataan. Mm-mm. Berbuatlah yang terbaik kepada masyarakat. Agar bagaimana dipilih. Ya, seperti itu. Oke, rakyat kan selama ini sudah menderita Mbak. Ya. Pada saat menteri sebelumnya Mbak dikenain pajak, ya kan, ibaratnya beban masyarakat itu dari yang satu belum selesai udah yang lain gini. Pak Purbaya hadir dengan inovasi terbaru, inovasi yang sudah ada tapi dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin. Jangan yang udah ada belum kelar malah dibebani lagi, ini kata Pak Purbaya. Makanya dia tidak membebani pajak yang lebih lagi kepada masyarakat. Mbah Hilo, kalau ada orang yang seperti ini, bukan hanya Pak Purbaya atau orang lain yang mungkin sikapnya lebih berani, yang melawan pejabat-pejabat korup, itu gimana Mbah? Ya, harus didukung penuh harusnya ya Mbah? Ya, itu boleh-boleh saja. Karena untuk berbuat baik, maka tentunya banyak yang mendukung. Nah, iya. Walaupun dia tidak menjadi, kita bilang di kursi presidenan, iya. Pinomat nanti bisa jatuh di kementerian, ataupun gubernur, ataupun bupati. Nah, intinya kalau pejabat ini bersih, tidak tidak neko-neko, maka rakyat akan mencintainya seperti itu. Artinya gini ya Mas Mbah, ini walaupun dia dijegal sama teman politiknya ya karena dia terlalu bagus kinerjanya, kadang-kadang gitu ya Mbak ya. Itu. Tapi percayalah, kemudian hari rakyat tetap akan mencintai gitu ya Mbak ya. Luar biasa ya. Memang pesan Mbah ini memang menyerap nyerap kali ke hati itu untuk Pak Purbaya sendiri ya, Pak Purbaya. Ya, tapi ada satu hal gini Mbah. Ini saya katakan gini, Pak Purbaya juga anaknya mengabarkan pernah katanya diganggu ilmu hitam katanya. Ada yang ngirim-ngirim sesuatu, bahkan ada hewan peliharaannya tuh menggonggong atau mengeong ke arah sudut tertentu. Ya itu disampaikan sama anaknya Mbah. Nah, mungkin Mbah kedepannya bisa nggak bantu untuk melindungi lah dari hal-hal yang kerjaan orang yang nggak suka lah sama Pak Purbaya gitu. Mudah-mudahan di sini saya bisa membantu. Apalagi orang yang baik ya, maka kita akan siap untuk mendukung dan untuk membantunya. Untuk menyingkirkan hal-hal yang orang tidak senang ataupun menggunakan mistis seperti itu. Kita akan siap untuk membantunya. Ini rintangannya, tantangannya, resikonya gede loh Mbak. Ini benar. Pak Purbaya ini orang yang paling disorot saat ini loh. Ya, memang itu resikonya, taruhannya nyawa. Jadi apabila kita tidak sanggup menyingkirkan ataupun guna-guna ataupun sihir ataupun teluh atau bagaimana kita bilang ya, maka efeknya kepada kita sendiri gitu. Iya. Nah itu. Jadi Mbak Ilo siap itu. Itu kita demi Pak Purbaya. Demi Pak Purbaya, demi untuk masyarakat kita. Karena dia telah banyak didukung orang, jadi kita pun akan mendukungnya juga seperti itu. Karena dia berada di pihak yang baik, yang benar. Menurut Mbak Ilo seperti itu ya. Iya. Oke. Ya, mungkin seperti ini aja teman-teman. Ini klarifikasi dari Mbak Hilo. Tiap hari kita akan update, tiap hari kita akan mendukung siapapun yang terus menyindir-nyindir. Karena ini yang muncul terus menyindir, terus menyinggung, terus menyalah-nyalahkan. Padahal yang dilakukan Pak Purbaya itu benar dan demi kepentingan masyarakat. Sampai sini dulu teman-teman, kita izin mundur ya. Mungkin kalau ada salah-salah kata kita mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.